dijelaskan dalam hadis Rasulullah dari Abu Hurairah atau hadis riwayat Ibnu Hibban dan Muslim, bayi yang bicara dalam buayan ada 3. Masih digendong, masih dalam gendongan, dia sudah berbicara dengan manusia. Hanya ada 3 kata Rasulullah. Pertama, Isa putra Maryam. Inilah dalilnya surah Ali Imran ayat 46. Lalu ada yang kedua, seorang di zaman Juraij. Dipahami para ahli sejarah, setelah Nabi Isa alaihi salam tiada dan sebelum Rasulullah itu lahir, pernah hidup seorang hamba yang saleh namanya Juraij. Dalam bahasa lain disebutnya Jaraij. Juraij adalah seorang yang ahli ibadah, taat solat. Jadi ada namanya tempat peribadatan khusus seseorang, disebut dengan robitoh, atau disebut dengan bahasa Italia musolla, tempat solat, baik secara pribadi atau bersama-sama. Juraij senantiasa solat di dalam musolla itu. Tiba-tiba datang ibundanya, "Ya Juraij, isi doa dan isi doa sangat indah." Juraij mendengar permintaan ibunya, dia bingung, "Ya, apakah saya harus memilih solat atau menyahut panggilan ibu? Solat atau ibu?" Di saat Juraij masih dalam kebingungan, ibunya terus memanggil, "Ya Juraij, saya ada keperluan denganmu nak." Dia tetap bingung, solat atau panggilan ibu, sampai 3 kali. Karena hati ibunya sudah kesal, sudah kecewa, lantas berdoa, "Ya Rabbi, ya Tuhanku, jangan wafatkan anakku Juraij sebelum dia melihat wajah seorang pezina." Itulah doa seorang ibu, dikabulkan oleh Allah. Maka selang beberapa lama Juraij pun didatangi oleh seorang wanita pelacur. Dia masuk ke dalam tempat peribadatan tadi, dalam robito, dalam tempat solat tadi. Di waktu dia sedang solat, perempuan pelacur ini terus menari-nari berputar mengiringinya tanpa busana. Dia tidak tergoda, tidak terpesona, dia tetap beribadah. Karena si perempuan merasa malu, dia pun meninggalkan Juraij di dalam tempat ibadah. Ketika dia di pinggir desa, di pinggir kota, dia bertemu dengan seorang penggembala. Akhirnya perempuan itu menjual dirinya kepada si penggembala. Ringkas cerita, perempuan ini pun hamil. Sudah hamil tua, tentu masyarakat akan bertanya, "Siapa suamimu? Siapa ibu dari anakku ini?" Dia mengatakan, "Juraij telah menodai. Juraij telah berbuat tercela kepadaku." Maka orang pun ramai berbondong-bondong ke tempat musola, tempat solatnya Juraij. Istilah di kita demon berakhiran, kan? Lalu apa kata Juraij? "Tunggu anak ini lahir. Ketika dia lahir, maka mari kita tanyakan siapa bapaknya." Setelah beberapa bulan, perempuan ini pun melahirkan. Masyarakat menghampirinya, membawanya ke hadapan Juraij. Sementara masyarakat sudah emosi, membongkar, menghancurkan musola, tempat peribadatan si Juraij tadi yang terbuat dari tanah liat. Sudah hancur. Mai sampu semua malim yang dah bagi nak bocor mak, lebih amal. Akhirnya setelah anak ini lahir, maka Juraij pun bermohon kepada Allah dengan solat 2 rakaat. Dia solat 2 rakaat serius, dengan betul-betul khusyuk, berdoa, "Ya Allah, berikan kepadaku mukjizat, berikan kepadaku pertanda,
bahwa aku memang tidak salah. Akhirnya ditunjuk si Juraid, perut anak yang baru lahir itu, anak itu pun menjawab pertanyaan Juraid. Ya ulam, man abuka? Wahai anak, siapakah bapakmu? Anak ini menjawab, sesungguhnya ayahku adalah seorang penggembala, marmahanam bagi seluruh songonon kalak itu ciri-ciri dari pas baru lahir. Itulah yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis. Juraid menunjuk perut seorang anak bisa menjawab, berbicara kepada manusia yang banyak. Akhirnya masyarakat minta maaf. Lalu mereka ingin mendirikan bangunan tempat solat yang lebih baik dari sebelumnya, tapi Juraid melarang. Cukup kalian bangun dirikan tempat solat seperti sebelumnya dari tanah dia. Itulah yang kedua. Yang ketiga adalah anak Masitoh. Dalam hadis disebutkan pada hadis Isra Mi'raj, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berada di langit mengendarai burung, tercium aroma yang sangat harum dan wangi. Dan Nabi bertanya, ya Jibril, wangi apakah ini? Jibril menjawab, ya Muhammad, itu adalah wangi harum dari kuburannya Masitoh. Siapakah itu Masitoh? Maka diceritakan oleh Jibril, Masitoh adalah seorang perempuan budak, hamba sahaya. Kerjanya adalah penyisir rambut putri Fir'aun. Putri Fir'aun setiap hari disisir rambutnya oleh Masitoh. Tapi dia wanita beriman yang dirahasiakan keimanannya. Ketika sisir ini jatuh dari tangannya di saat dia menyisir putri sang raja, dia mengambilnya dengan membaca Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Maka putri Fir'aun pun bertanya, wahai Masitoh, nama siapa yang engkau puji? Apakah engkau tidak beriman dengan ayahku sebagai Tuhan? Apa jawab Masitoh? Wahai sang putri, Tuhanku dan Tuhan ayahku adalah Tuhan yang sama, yaitu Allah. Gusar emosi putri Fir'aun, dia laporkan kepada ayahandanya. Fir'aun pun marah karena di tengah-tengah kekuasaannya ada budaknya yang beriman. Rupanya yang beriman bukan cuma Masitoh, suaminya pun ternyata laki-laki yang beriman. Akhirnya Fir'aun memanaskan minyak panas dalam kuali besar, dibuat tangga baru. Kalau beritahu anak, ya Masitoh, kalau kau mau keluar dari keyakinanmu itu, kau akan selamat. Berikan kau dunia atau kekayaan. Tapi jika kau bertahan pada keyakinanmu, maka kau harus lompat ke dalam kuali besar. Masitoh pada dasarnya yakin dengan keyakinan ini, tapi dia ragu karena dia masih menggendong anaknya yang masih dalam al-mahdi tadi, dalam buaya. Dia ragu, tetap dia lihat wajah anaknya, dia lihat kuali yang berisi minyak panas. Di tengah-tengah keraguannya, lantas anak itu berkata, wahai ibu, sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran, tidak perlu khawatir dan khawatir. Kalau di tanah sekali lupa mau mak benar bohong, tidak salah, suruh ibalik naik dan pun dengan yakin Masitoh melom. Ungkapan si anak ini dengar oleh yang lain, sehingga menjadikan orang yang mendengar ini pun ikut beriman secara diam-diam, dan suami Masitoh pun ikut melompat. Nah, itulah tiga bayi yang berbicara di usia balita. Dan dalam riwayat lain secara tersendiri disebutkan, ketika terjadi Ashabul Ukhdud,
atau yang disebutkan dalam surah Al-Buruj, was-sama'i zatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mas'ud, qutila ashabul ukhdud an-nari zatil buruj. Ketika ada seorang anak muda, dia orang yang miskin, tapi dia punya keahlian, punya bakat untuk menjadi seorang penyihir. Dia tidak punya modal untuk belajar. Akhirnya sang raja saat itu menyuruhnya belajar ilmu sihir di istana. Setiap hari belajar ilmu sihir. Kebetulan pula di tengah jalan ada sosok hewan, monster, monster besar. Ada yang mengatakan harimau besar, ada yang mengatakan anjing besar. Pokoknya binatang yang besar mengganggu aktivitas masyarakat. Akhirnya si anak muda tadi ini terus berharap agar hambatan ini hilang. Rupanya dia sudah belajar kepada seorang rahib atau seorang pendeta di kalangan Bani Israel. Dia belajar, di pulang dari istana, lalu selesai dari belajar kepada rahib, dia berangkat ke istana. Pokoknya dua perjalanan ini, dari rumah ke rumah si rahib, baru ke istana ke rumah si rahib, baru ke rumah. Inilah aktivitasnya tiap hari. Dia belajar agama, belajar sihir, belajar sihir, belajar agama, belajar Islam, belajar sihir, dan belajar tentang ilmu perdukunan. Nah, disitulah dia mengikuti di saat ada monster besar. Ya Rabbi, kalau betul si rahib atau si pendeta yang mengajarkanku ilmu agama, dengan batu ini kulemparkan kepada monster itu, kalau mati berarti benar ajaran si pendeta. Maka matilah monster besar ini. Dia yakin dengan apa yang dipelajarinya dengan si pendeta. Jadi terkenallah si anak muda. Ditanya sang raja, apa kelebihan sihirmu sehingga engkau lebih hebat daripada sihir burung? Dijawab si anak muda, wahai raja, saya tidak menggunakan sihir. Saya berdoa kepada Tuhan, saya belajar kepada si pendeta atau si rahib. Akhirnya raja keputusan, tangkap anak ini, bawa ke tengah hutan, ke puncak gunung, lalu sembelih, jatuhkan di situ. Begitu sampai di atas gunung terjadi gempa goyang. Anak muda ini pun selamat. Tentara yang mengawalnya pulang. Anak ini pun datang belajar ke si pendeta dan juga ke istana belajar sihir. Maka raja memikirkan cara, mengusulkan bagaimana kalau dibawa ke tengah lautan. Di tengah lautan dia pun dijatuhkan, dibuang ke laut. Namun Allah Maha Kuasa, anak muda ini selamat sampai ke daratan. Dia pulang belajar lagi ke si rahib, datang lagi ke istana belajar ke sihir. Raja itu bingung, bagaimana cara mengatasi membunuh? Wahai anak muda, kata sang raja, mudah caranya, wahai raja. Kumpulkan semua manusia di satu lapangan, lalu ikat kaki dan tanganku, maka panahlah aku. Tapi dengan bacaan nanti aku akan mengajarkan bacaan apa yang bisa membunuh. Maka raja pun mengumpulkan orang banyak. Tangannya diikat, kakinya diikat. Raja sudah siap-siap di mana? Anak muda ini pun mengajari. Katakan kalimat seperti ini, demi Tuhan anak muda ini yang Maha Esa, aku membunuhnya. Akhirnya baca raja kuat, demi Tuhan anak muda ini yang Maha Esa. Ninggalkan baru ditembak pun anak panah, maka anak muda ini pun mati. Lalu apa kata masyarakat yang banyak ini? Demi Tuhan anak muda ini yang Maha Esa, kami beriman, kata seluruh penduduk negeri. Rupanya itu tujuan si anak muda. Dibakumpul dalam mahal perubahan sumber dakwah dia. Tidak ada gunung yang bisa membunuhnya, tidak ada lautan yang bisa membunuhnya, tentara yang membunuhnya. Yang bisa membunuhnya adalah Allah yang Maha Esa. Seluruh negeri beriman, sang raja pun pusat dibuatkanlah parit panjang dan besar. Lalu dinyalakan api, ibarat sobat pahat kubun dari pagarang api, ibarat dapur mahalak isbet kubun dari.
Itulah yang disebut dengan ashabul ukhdud dalam surah Al-Buruj, was-sam'i zatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud, qutila ashabul ukhdud. Lebih lengkap nak baca lebih bagus. Para nadi mengaji ada bagi cerita ina faham pada Agus Nustatan ni no. Maka nak baca do ayat 9 ben sujuma di bagi sampai kan buat menganggap semua ni Allah tu ashabul kahfi ni enggak bisa lebih kan. Surah Al-Buruj, qutila ashabul ukhdud an-nari zatil wuqud izhum 'alayha wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqulu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid. Itu kan penjelasan Allah. Ada baca surah Al-Buruj. Lalu di saat itu masyarakat kan dibunuh, dijatuhkan ke dalam parit yang berisi api yang menyala. Ternyata ada seorang perempuan yang baru saja melahirkan, lantas dia ragu-ragu untuk melompat ke parit tadi. Maka anaknya pun berbicara. Itu yang disebutkan Rasulullah dalam hadis lain. Seorang bayi dalam pemeliharaan perempuan Bani Israel. Jadi ada 4, tapi yang paling kuat dipahami para ulama 3. Isa putra Maryam, bayi yang ditunjuk perutnya oleh Juraid, yang ketiga putra Masitoh ketika melompat dalam minyak yang dipanaskan. Baru dalam riwayat lain tadi perempuan yang mau melompat ke dalam kobaran api parit tadi atau ashabul ukhdud, perempuan di Bani zaman Bani Israel yang dibakar hidup-hidup. Jadi inilah manusia yang berbicara dengan orang lain di saat mahdi, di saat dalam buaya. Dan pada hakikatnya yang berbicara itu adalah Allah lewat lisan seorang baik, lewat perantara anak manusia yang tidak mungkin bisa berbicara. Itu kuasa Allah. Bagaimana cara Allah bicara dengan manusia baru bisa kita cari. Pertama dalam surah ke-17, surah Al-Isra. Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini juga ditafsirkan para ulama terkait dengan hadis Rasulullah. Saya 2 kali melihat Allah dengan mata zahir, kata Nabi Muhammad. Salah satunya adalah di waktu peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah melihat langsung Allah. Inilah yang disebut dengan dialog Nabi Muhammad langsung bertemu. Dari Makkah Masjidil Haram ke Palestina Masjidil Aqsa, baru terbang ke langit, melewati langit pertama bertemu Adam, langit kedua bertemu Nabi Yahya dan Isa, langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, langit keempat Idris, langit kelima ada Nabi Harun, langit keenam ada Nabi Musa, langit ketujuh ada Nabi Ibrahim. Lewat dari situ tak ada lagi yang boleh lewat selain itu. Turun Nabi Muhammad, naik Nabi Muhammad mengucapkan salam, Assalamualaikum. Allah tak menjawab. Sedih perasaan Rasulullah, dia turun ke langit ketujuh, kata di situ ada Ibrahim Khalilullah dan juga Jibril. Ya Jibril, Allah tidak menjawab salam yang aku sampaikan. Apa jawab Jibril? Muhammad, kau salah, kau ucapkan salam, kau doakan agar Allah itu selamat. Artinya Assalamualaikum kan keselamatan atas kamu. Engkau doakan Allah agar selamat, sementara namanya adalah As-Salam, yang maha menyelamatkan. Jadi bagaimana caraku ya Jibril untuk memulai bertemu dengan Allah? Au pengana madoan untuk Nabi Muhammad. Allah dia mengajari kau sama surga di hadap Rasul. Jibril minta bisa. Kenapa? Karena alam langit ketujuh ke atas
itu adalah alam lahu, alam ketuhanan. Tak ada yang boleh lewat kecuali kekasih. Hanya sang kekasih yang Rasulullah yang boleh lewat. Maka berangkat kedua kalinya Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Dia menatap kembali wujud Allah itu dengan mata zahirnya. Dia pun duduk bertahiyat akhir atau duduk iftirosh, kan? Dia duduk tahiyat akhir, lantas dia pun mengangkat jari telunjuk. At-tahiyyatu lillah, as-salawatu thayyibah, atau at-tahiyyatul ma'aqat as-salawatu thayyibah lillah. Dalam riwayat ayat Allah mengucapkan salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah ingat kita umatnya, dia ingat akan umatnya sepanjang masa, maka dia pun berdoakan assalamu alayna wa ala seluruh malaikat di alam langit atau di bawah alam laut tadi mendengar dialog Allah dengan kekasihnya, semuanya bersama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau dalam riwayat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah pun menjawab Allahumma salli ala Muhammad. Itu salawat Allah kepada Rasulullah. Tidak ingin melupakan kakeknya atau bapaknya yang Ibrahim, karena dia adalah bapak para nabi dan rasul, kan? Kama sallaita ala Ibrahim innaka hamidum majid. Allah jawab lagi wa barik ala Muhammad, baru dijawab Rasulullah alaihi awal Muhammad, baru dia Rasulullah kama barak ala Ibrahim innaka hamidum majid. Jadi itulah dialog pertemuan langsung Allah dengan Rasul dalam surah Al-Isra ayat 1, linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran atau ayat-ayat. Yang kedua, Allah berbicara ke dalam hati manusia. Surah ke-26 Asy-Syu'ara 26 Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 194. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazzalahu bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam, yang dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin atau Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan. Jadi ala qalbika, ke dalam hati Nabi Muhammad, itulah dia. Maka buat para nabi dan rasul termasuk Nabi Muhammad, dalam menyikapi berbagai macam persoalan membutuhkan wahyu, dan wahyu itu kadang-kadang Allah turunkan dalam hati Rasul, langsung dijawab oleh Rasulullah persoalan. Kalau buat kita orang awam yang bukan Nabi dan Rasul, Allah berdialog dengan kita atau berkomunikasi dengan kita, kadang-kadang diberikan ilham kepada hati kita. Wa alhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi Allah ilhamkan jalan fujur, jalan keburukan, dan juga jalan takwa. Jadi ada itu. Inilah yang terus kita cari dan kita pelajari, bagaimana Allah memberi petunjuk terkait memutus persoalan. Termasuklah dengan cara solat istikharah. Solat istikharah artinya melaksanakan solat sunat 2 rakaat seperti biasa, solat sunat biasa. Tidak banyak ulang bahan tu baik aturan dan solat itu, pokoknya solat sunat 2 rakaat. Apa surahnya bebas, apa bacaan biasa seperti solat biasa. Tapi setelah selesai solat, mohonlah petunjuk kepada Allah.
oh Tuhanku, roh pilihan dia ono sama kudu si A sama si B. Kalau misal perpilihan dua calon babere na bukan rap ganteng, rap marepeng, rap kayu, rap malip. Dari bingung sebagai orang tua bagaimana cara sholat istighfar. Maka kemana hati yang lebih condong itulah pilihan dan dilakukan paling tidak 3 kali pengamal tolunu 5 maksudnya sadari atau pagi siang malam sibuk. Itulah ilham Allah berkomunikasi dengan manusia ke dalam hati. Berikutnya surah ke-42 As-Surah. Kalau tadi As-Su'ara beda As-Surah dengan As-Su'ara. Ini surah As-Surah, surah ke-42 ayat 51. Ayat 51 Allah sebutkan wanada fir'aun fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsirun. Jadi cara Allah berbicara kepada manusia Az-Zukhruf dalam As-Salawat As-Surah ayat 51 wa ma kana li basarin ay yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi ismi ma yasha'u innahu aliyyun hakim. Ada 3 cara Allah berbicara kepada manusia. Pertama lewat wahyu, ayyukallimahullahu illa wahyan, dengan wahyu. Au min wara'i hijab, dari balik hijab. Maksudnya dari balik hijab, dari balik tirai. Yang berbicara itu tidak nampak tapi suaranya kedengaran. Itu makna wara'i hijab. Bisa jadi yang menghijab, yang membatasi pandangan manusia dinding, di balik dinding dan mengkulingi kan. Bisa jadi yang membatasi penglihatan manusia adalah alam. Di alam bumi kita atau manusia mendengar seperti Musa mendengar kalimat di tengah gurun atau di satu bukit Tursina, tapi dia tiada melihat Allah, hanya mendengar. Dia dibatasi oleh pandang. Atau liwara'i hijab, hijab yang dimaksud adalah Allah membuat pembatasan di balik masalah dan persoalan. Kadang-kadang cara Allah berdialog dengan kita lewat musibah, lewat fitnahan, lewat celaan. Dipitnah kalak koinang anggo harus nagari yakini cara Allah berbicara dengan dari balik tirai. Itulah tirai fitnah. Agar hatimu kuat ngana betul memang ikarejo koinang karejo nasalai, tapi Allah mengingatkanmu jangan sampai melakukan seperti itu. Dari ngana jaman dan citruai yang gede napa ingatkan Allah itu iman. Kalau celaan memang benar kita melakukan satu dosa dan kesalahan, orang lain membicarakannya, Allah sedang berbicara denganmu lewat hijab junjingan, lewat hijab celaan dan hinaan. Anso yang takut karejona salah ngana bicara rasul kita awin disugari lewat wahyu di Allah menurunkan kan. Kita bukan nabi dan rasul, lantas bagaimana cara Allah berdialog komunikasi dengan kita? Dengan berada di balik tirai mewarui hijab, dan hijabnya banyak, bisa masalah, bisa fitnah, bisa celah, berbagai macam cobaan dalam kehidupan. Itu cara Allah yang kedua dalam surah As-Surah ayat 51. Au yursila rasulan, atau dengan mengutus seorang rasul. Wahyu ada sebagian rasul dan nabi itu Allah sampaikan langsung. Ada dari balik hijab atau tanpa melihat Allah, tapi mereka mendengar kalam.
sehingga Musa disebut dengan kalamullah. Dia senantiasa mendengar kalam Allah dengan tidak melihat wujud Allah. Pernah Musa bermohon kan? Surah Al-Baqarah menjelaskan melewat Pak Haji mengidu di